Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, pada pengajian siang ini di Mushola Nurul Iman yang kita cintai ini, kita mulai pengajian kita dengan mengutip sebuah hadis dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Bukhari dan lainnya. An Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ni'matani maqbulun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Artinya itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ni'matani, ada dua nikmat. Ya. Apa? Ada dua nikmat. Ya. Maqbunun fihima katsirun minan nas, yang sering dilupakan kebanyakan manusia, yang sering dianggap remeh, yang sering membuat manusia itu tertipu. Ya. Jadi ada dua nikmat yang sering dilupakan oleh kebanyakan orang. Apa saja? Kata Nabi, as-sihhatu, kesehatan, wal faragh, waktu luang. Ada dua nikmat, kata Allah, kata Nabi tadi, yang kebanyakan manusia cuek, tidak peduli. Apa yang pertama? Kesehatan. Yang kedua, waktu luang. Betul nggak Bu, kita cuek? Betul. Kita baru terfikir tentang kesehatan ketika sudah sakit. Kalau belum sakit, hantam saja, makan apa saja, giling suka-suka hati, itu dah. Kalau sudah cekang, mati yang pajuli ya, nggak mau makan lagi. Ketika sudah sakit, betul. Kita baru fokus, baru serius terhadap kesehatan apabila sudah sakit. Kalau nggak peduli kita. Makan apa yang ada, gak peduli. Bekerja banting tulang, gak peduli. Baru ketika makanya kemudian baru dinasihati oleh suami, makanya istirahat. Kalau belum sakit gak ada urusan dengan istirahat. 24 jam gak cukup. Baru kita peduli dengan kesehatan apabila sudah sakit. Kalau nggak ngapain kita? Baru ketika diperiksa oleh dokter, bapak ngeri ini. Baru apa dokter ngeri ya? Jangan makan ini, jangan makan. Nah, baru percaya kita. Kalau belum sakit nggak ada percaya kita. Ya kan?
mau akan hantam buah melangong Pak janji dong perbaikan diri. Padahal perut kita udah nggak sanggup menerimanya. Mesin kita sudah second, sudah tua. Mesin pengolahan kita sudah capek. Tapi kita makan terus yang keras-keras. Karena apa? Karena enak di mulut, nggak enak di perut. Padahal itu nikmat kali sehat. Kalau udah sakit nggak nikmat, betul nggak? Apa bukti kalau kita sehat itu nikmat? Apa? Kan kalau kita sehat apapun bisa kita makan, nikmat. Apapun bisa kita makan kalau kita sehat. Tapi kalau kita sakit, itu nggak boleh. Ini tidak boleh, pada air liur kita udah keluar Italianya. Tak boleh makan, sikit aja lah. Tak boleh. Lah sikit aja lah awak tak. Coba kalau udah sakit. Untuk apa uang bu? Kalau bisa beli tapi nggak bisa makan, mana lebih sakit bu? Nggak bisa makan karena nggak bisa beli, atau bisa beli karena nggak bisa makan, mana lebih sakit? Lebih sakit bisa beli nggak bisa makan. Kalau misalnya nggak bisa makan karena nggak sanggup beli, wajar. Nggak bisa makan durian karena nggak sanggup beli durian, wajar. Kenapa kemudian ada harapan kita bisa beli? Tapi kalau bisa beli nggak bisa makan, sakit. Kapanpun nggak bisa makan, kenapa? Karena bisa beli tapi nggak bisa makan itu sakit. Lebih bagus nggak bisa beli tapi bisa makan. Jaga kesehatan. Bisa makan nggak bisa beli. Nah itu curang orangnya tuh. Suka kali nganter sama mana ada orang ada makan durian, enak durian mau ikut maru nggak? Itu dia. Tuh. Kesehatan, jaga sehat sebelum sakit. Ya. Tapi kalau udah sakit juga, gimana? Tadi kan Nabi mengatakan nikmatani, ada dua nikmat, makbunun fihima katsirun minan nas, yang kebanyakan manusia itu cuek. Apa yang pertama tadi? As-sihhatu, kesehatan. Dan yang kedua, al-faragh, waktu. Nah, maka jaga nikmat sehat sebelum sakit. Nah, kalau sakit juga gimana? Gak usah khawatir, gak usah sedih. Nabi mengatakan, Innallaha khalaqad da'a wa tada. Innallaha khalaqad da'a wa dawa, fatadaw wa la tadaw biharamin. Sesungguhnya Allah menciptakan penyakit dan obat. Berobatlah tapi jangan berobat secara haram. Ada solusinya. Cuman kan jangan sampai sakit. Kalau sakit juga ada obatnya. Cuman apa? Mana lebih enak makan durian daripada makan obat? Makanya lebih bagus kita makan durian daripada makan obat. Ini kenapa makan obat? Karena sakit. Makanya jangan sampai sakit. Kadang-kadang ada orang sampai kenyang makan obat. Kemana-mana bawa obat satu buku. Kan daripada kita makan obat, mending makan kue, makan nasi. Ya. Tadi Nabi mengatakan apa? Sesungguhnya Allah menciptakan penyakit dan obat. Artinya kalau udah terlanjur sakit jangan sedih, ada obatnya.
Innallaha khalaqa da'a wa dawa fatadaw wa la tadaw biharami. Sesungguhnya Allah menciptakan penyakit dan obat. Berobatlah, tapi jangan berobat secara haram. Apa maksudnya? Enggak boleh berobat secara haram. Kedukun. Atau misalnya gini, ibu sakit apa? Sesak nafas. Gini, ada obat rahasia. Kita kan suka kali kalau bilang apa? Makan daging babi. Misal, boleh nggak? Nggak boleh. Ini misal. Mana pula obatnya itu? Ini misal. Nggak boleh. Kenapa? Haram. Babi itu haram. Ibu, ini ada obatnya apa? Makan daging anjing. Nggak boleh. Haram. Apa kata Nabi tadi? Innallaha khalaqa da'a wa dawa fatadaw wa la tadaw biharam. Sesungguhnya Allah menciptakan penyakit dan obat, berobatlah, tapi nggak boleh berobat secara haram. Ada yang bilang, ini serius kalau tadi bicara. Ini serius. Ada yang bilang obat senak itu apa? Sesak nafas, katanya tokek. Ada pernah dengar? Nah, sekarang pertanyaannya, tokek halal atau haram dimakan? Haram, bukan makanan itu. Kencing unta. Kencing unta tidak haram berarti. Enggak. Ya. Nabi Adam membolehkan seorang sahabat meminum kencing unta. Berarti kencing unta itu enggak najis. Karena ada juga pendapat kencing binatang yang bisa dimakan dagingnya tidak najis. Seperti unta tadi. Karena unta bisa dimakan. Mau minum kencing kambing. Mungkin itu pengecualian ya. Kan Nabi beda dengan kita. Cuma ada yang berpendapat ahli fikih ya, karena unta itu bisa dimakan, maka kencingnya itu boleh dalam keadaan tadi apa? Ya, cuman kalau bisa janganlah sampai kita minum kencing unta. Tadi coba Nabi mengatakan tadi apa tadi? Innallaha khalaqa da'a wa dawa fatadaw wa la tadaw biharami. Sesungguhnya Allah menciptakan penyakit dan obat. Berobatlah, tapi jangan berobat dengan hal yang haram. Ya, kan gitu. Susu apa? Susu unta enak kok. Susu unta. Enggak, tadi kan memang ada kasus di benar Nabi. Nabi ada seorang ya, ada sekelompok orang sakit. Nah, kemudian Nabi membolehkan minum kencing unta. Karena unta itu dagingnya bisa dimakan. Tapi itu kasus tertentu. Ya, bagaimanapun juga walaupun kencing unta itu karena dagingnya bisa dimakan, ya, walau bagaimanapun itu membuat kita sebaiknya ya, dan itu. Cacing. Cuma masalahnya cacing itu bisa dimakan atau tidak. Kalau daging unta tadi kan dagingnya bisa dimakan. Kalau memang cacing itu bisa dimakan, silakan saja. Nabi tidak membolehkan minum pipis keledai, karena keledai itu nggak bisa dimakan, tapi unta bisa dimakan. Makanya Nabi membolehkan minum kencing unta untuk pengobatan. Tapi itu dalam keadaan tertentu, bukan berlaku umum. Ya,
Karena pada prinsipnya ya, kalau kita berusaha obat itu betul-betul ya membuat kita itu ya jangan ada perasaan jijik ya dalam meminumnya atau memakannya. Ya. Jadi tadi Nabi mengatakan apa? Innallaha khalaqa da'a wa dawa fatadaw wa la ta'tadaw bi haramin. Sesungguhnya Allah menjadikan apa? Menciptakan penyakit dan obat, berobatlah tapi jangan berobat secara haram. Dalam riwayat yang lain, dalam riwayat Imam Muslim, Nabi bersabda, innallaha lam yaj'al shifaakum fima harama alaikum. Sesungguhnya Allah tidak menjadikan kesembuhan bagimu terhadap apa-apa yang telah diharamkan bagimu. Ini kaitannya dengan sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, boleh enggak kami berobat dengan khamar? Ya, dengan khamar. Kemudian Nabi menjawab, innallaha lam yaj'al shifaakum fima harama alaikum. Sesungguhnya Allah tidak menjadikan kesembuhan bagimu terhadap apa-apa yang telah diharamkan. Innallaha lam yaj'al shifaakum fima harama alaikum. Jadi enggak boleh kita berobat dengan khamar. Artinya enggak boleh alkohol itu diminum, tapi kalau ditaruh di luka boleh. Ya, karena yang diharapkan adalah meminum. Kalau membersihkan luka enggak apa-apa. Paham ya? Membersihkan luka tidak apa. Demikian juga babi. Babi itu yang haram memakan dagingnya. Pegang enggak apa-apa, enggak ada hadis mengharamkan pegang babi. Enggak ada dalilnya. Ada dalilnya enggak? Enggak ada. Yang ada adalah kata Nabi, tuhuru ina'i ahadikum idza walagha fil qalbu ayaksilahu sab'a marratin ulahuna biturab. Cucilah tempat air di antara kamu jika dijilat anjing sebanyak 7 kali. Ulahuna biturab, pada awalnya dicampur dengan tanah. Itu saja. Enggak ada Nabi mengatakan pegang anjing itu haram. Cuman kalau dijilat anjing karena dalam air liurnya mengandung kuman rabies, disuruh sama. Itu saja. Jangan kita memberat-beratkan sesuatu yang tidak ada. Jangan ada pikiran nanti Honda dijilat anjing, ya sama Honda. Mobil dijilat anjing, nah, itu cari kerjaan namanya. Begini, karena Nabi mengharamkan makan babi, lahmal khinzir itu kan daging babi, maka babi itu dagingnya haram, maka tidak boleh jadi obat, hindari. Walaupun kita ambil apa tadi ibu bilang, tidak boleh, karena nggak boleh kita gunakan babi itu karena dagingnya haram. Kan kita taruh di sini kan yang dinamakan daging adalah apapun yang ada dalam tubuhnya. Ya, nggak boleh. Ya, bulu itu tidak najis, cuman sebaiknya kita hindari. Tapi bulu itu tidak najis. Kenapa bulu itu tidak najis? Karena dia nggak membusuk dia. Bulu tidak busuk, cuman kita hindari saja karena dia berasal dari babi. Paham ya? Bulu itu tidak busuk, tulang tidak busuk. Tadi yang diharamkan apa? Lahmun itu daging, lahmal khinzir, daging babi. Dia diharamkan memakannya. Ya. Ya. Gimana?
Ya. Nah, jadi ya'kulu lahmal khinzir, memakan daging babi, fahuwa haram, memakan daging babi. Itu nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh ya. Boleh. Qul la ajidu fima uhiya alayya ala ta'imin ayyatamahu illa ayyakuna maitatan aw daman masfura aw lahmal khinzir. Dalam ayat dikatakan seperti itu. Tidak ada yang diwahyukan kepadaku memakannya bagi orang memakan, ya. Dalam ayat itu dikatakan ya di antaranya adalah lahmal khinzir, daging babi, ya. La ajidu fima hurrima alayya ala ta'imin ayyat'amahu illa ayyakuna maitatan aw daman masfuhan aw lahmal khinzir. Nah, itu dia. Nah, jadi yang diharamkan adalah ala ta'imin, bagi orang yang memakannya daging Nah, sekarang mana dikatakan lahmal khinzir? Ahli tafsir mengatakan apapun yang ada di balik kulit itu, apapun yang ada di badan babi. Karena memang jorok, karena babi itu makan apapun dia dimakannya, sehingga dagingnya betul-betul tidak baik untuk kesehatan. Ini juga membuktikan Islam itu sangat bersih. Jangankan babi, yang makan apapun, pun dia makan, bangkai pun dia makan, pokoknya apapun. Ayam saja jika makan tai, namanya itu dari jalalah, haram makannya. Kalau badannya sudah bau, paham maksudnya? Kita pelihara ayam, terus ayam itu makan saya nggak bilang tai itu kasar, itu lembut. Ayam ya makan sehingga badannya itu berubah, dagingnya itu bau, itu namanya binatang jalalah, dia nggak boleh makan. Baru boleh dimakan dia dikurung, kasih makan yang baik-baik lagi sehingga badannya kembali lagi seperti biasa, baru boleh. Makanya jangan kadang-kadang ada pelihara orang ikan lele ya, di bawah jamban ikan lele ya, gemuk-gemuk, datang kita beli. Makanya kadang-kadang berbagai penyakit datang kita. Kan ada tuh. Orang buat jamban, di bawahnya jamban di sungai ya, di bawahnya ikan lele. Jadi begitu orang ya ada proyek di atas jamban itu, turun proyeknya, turun anggarannya, lantas kemudian dimakan, itu nggak boleh karena dagingnya nggak sehat. Ya. Dulu ada orang ya taruh ikan patin di septi tank. Septi tank ya. Ada orang taruh septi tank. Jadi itu bagus juga ibu-ibu tiru tuh. Taruh ikan patin di septi tank sehingga nggak penuh-penuh dia. Kenapa nggak penuh-penuh? Dimakan oleh ikan patin tadi. Ikan patinnya besar-besar tapi nggak boleh dimakan. Kalau sekedar untuk untuk menghancurkan tambang emas itu boleh. Nah, itu dia. Jadi kembali ke pembahasan kita tadi, kalau sudah sakit ada obatnya, tapi jangan berobat secara haram. Innallaha khalaqad da'a wa dawa fatadaw wa la tadaw bil haram. Sesungguhnya Allah menciptakan penyakit dan obat. Berobatlah, tapi jangan berobat secara haram. Termasuk berobat ke dukun, nggak boleh. Karena pergi ke dukun itu hukumnya syirik. Man ata'arafan kata Nabi, au kahinan fasa'alahu an syai'in
fasaddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Barang siapa yang pergi ke dukun, araf dan kahin, istilah itu di masa para sahabat zaman dulu. Man ata'arrafan atau kahinan fasa'alahu an syai'in fasaddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Barang siapa yang pergi ke dukun, menanyakan sesuatu pada dukun tersebut. Nah, misalnya, ya Mbah, saya ini sakit perut, sudah nggak sembuh-sembuh. Kemudian nanti untuk kemasukan kasih obat. Fasa'alahu an syai'in fasaddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Faqad kafara, sungguh telah dianggap kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Dalam riwayat ini dikatakan man ata'arrafan fasa'alahu an syai'in la yuqbalahu salatan arba'ina yauman. Barang siapa yang pergi ke dukun menanyakan sesuatu padanya tidak diterima, menanyakan sesuatu padanya, maksudnya pada dukun tersebut, la yuqbalahu salatan arba'ina yauman, tidak diterima salat kita 40 hari. Boleh begitu. Enggak boleh berobat dengan dikasih air. Karena dalam aku ada derajat-derajat sengaja. Kalau sampah itu disuruh minum air. Jangan, itu juga praktek dukun. Jangan kita terpengaruh dengan tengkunya. Kadang-kadang ada juga kiai merangkap dukun, tengku merangkap dukun. Yang boleh begini, Bu. Yang boleh begini ya, urusannya dengan air. Misalnya ada orang sakit. Sakit itu perbuatan setan. Ya, dikirim oleh dukun, jin ke tubuh seseorang, diobok-obok ginjal, sakit ginjal, diobok-obok jantung, sakit jantung. Ketika diperiksa ke dokter, sembunyi jinnya, enggak sakit jinnya. Tapi terasa diurut. Caranya bagaimana? Ambil air 1 gelas, ini diantaranya, baca misalnya ayat kursi atau qul huwallahu ahad atau apa. Dihembus ke air karena ada namanya gelombang suara, dia merambat ke air. Sehingga gelombang suara ayat kursi yang kita baca tadi merambat ke air. Diminum, maka gelombang suara itu masuk ke tubuh, tapi enggak lama. Itu boleh, tapi kalau udah lama kan gelombang suaranya sudah hilang. Kayak tadi itu, nanti simpan berhari-hari itu udah nggak ada lagi, itu udah seperti itu sudah menyimpang, nggak ada lagi gelombang suara ayat kursi tadi di air itu. Nah, kalau yang seperti saya bilang tadi itu kita baca, kemudian merambat gelombang gelombang suara ayat kursi tadi itu ke air, itu terekam di air itu, kita minum maka masuk. Gelombang suara tadi itu masuk ke tubuh, maka setannya menjerit-jerit, nanti dia keluar, begitu keluar kita sudah sembuh. Itu boleh. Tapi kalau disimpan sehingga gelombang suaranya nggak ada lagi, simpan saja. Berhari-hari itu nggak ada lagi. Nah, kita pun bisa, saking nggak enak baca, hembuskan, kita merambat ini ayat apa saja lah, minum, selesai, insyaallah. Nah, itu namanya ruqyah syar'iyyah. Nah, begitulah kalau kita misalnya kena penyakit sihir, ya, guna-guna dan sebagainya, itu di ruqyah syar'iyyah. Nah, atau sering-seringlah baca surah Al-Baqarah di rumah. Karena Nabi mengatakan, ya, la taj'alu buyutakum al-maqabira, jangan jadikan rumahmu seperti kuburan. Ya. Fa innal baita tuqrahu fi suratul Al-Baqarah la yadkhulu syaitan. Sesungguhnya rumah yang sering dibacakan di rumah itu surat Al-Baqarah, la yadkhuluhu syaitan, tidak akan dimasuki oleh syaitan.
Kalau nggak bisa dimasuki oleh setan, berarti nggak bisa dimasuki sihir. Nah, sekarang pertanyaannya, sering nggak di rumah kita dibacakan surat Al-Baqarah? Seluruhnya surah Al-Baqarah, putar pakai kaset, ya. Mana? Boleh juga, cuman kan kata Nabi tadi kan surat Al-Baqarah, Nabi nggak mengatakan akhir, tengah atau awal. Apa? Cuman di dalam surah Al-Baqarah itu ada satu ayat yang sangat ditakuti oleh setan, namanya ayat kursi. Jadi putar aja, Bu. Ya, putar aja pakai apa? Pakai CD. Terus menurut insya Allah itu akan tertolak sihir setan-setan ada dalam rumah kita akan keluar. Dalam ayat ini dikatakan la taj'alu buyutakum maqabira fa inna syaitan yanfiru minal baiti tuqra'u fihi suratul Al-Baqarah. Jangan jadikan rumahmu seperti kuburan, karena setan akan lari dari rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah. Kalau tadi enggak bisa masuk, setannya di luar. Kalau kita baca surah Al-Baqarah nggak bisa masuk. Kalau hadis yang kedua tadi, setannya di rumah. Ketika kita baca surat Al-Baqarah, setannya kabur. Ya, makanya coba kita di rumah kita sering mendengar surah Al-Baqarah. Ini jangan-jangan bukan surah Al-Baqarah yang sering terdengar di rumah kita, tapi apa? Nah, sakit gigi. Ya, daripada sakit hati lebih baik. Coba baca sering-sering ngaji. Jadi setan itu takut. Makanya saya pernah bilang begini, kalau ibu-ibu beli rumah atau sewa rumah, cari rumah hantu. Murah sewanya, kadang-kadang dikasih tinggal begitu aja. Sewa apa? Rumah hantu. Terus setelah kita sewa, apa yang kita lakukan? Putar surah Al-Baqarah. Hantunya lari. Hah? Ya terus menerus putar. Lama-lama nggak betah dia. Kita dapat rumah murah. Nah, gimana? Cocok? Ya. Dah. Kembali ke pembahasan kita. Kata Nabi tadi apa? Nikmatani, ada dua nikmat. Makbunun fihima katsirun minan nas, di mana kebanyakan manusia sering cuek, sering tertipu, sering lupa. Yang pertama tadi apa? As-sihhatu, sehat, kesehatan. Yang kedua wal faragh, waktu luang. Kesehatan sudah saya jelaskan tadi. Sekarang waktu luang itu nikmat. Kenapa nikmat sekali waktu luang? Karena kita bisa enjoy, bisa santai, bisa melakukan hal-hal berguna. Cuma kalau kita sibuk, lawan waktu luang apa? Waktu sibuk. Waktu sibuk kadang-kadang salat pun kita kadang-kadang nggak bisa tepat waktu. Tapi waktu luang yang ada, gunakanlah untuk kebaikan. Ini anehnya, waktu luang yang ada digunakan untuk tidur. Waktu libur tidur. Padahal waktu libur itulah kita buat sesuatu yang menyenangkan diri kita, yang membuat kita enjoy, nikmat. Kan tadi mengatakan waktu luang. Karena waktu luang itu mahal. Sekarang coba ibu-ibu teliti penelitian. Dalam satu hari berapa jam waktu luang kita? Mungkin kalau ibu-ibu banyak waktu luangnya. Berapa? Nah, apa yang digunakan waktu luang itu?
luang itu nikmat. Kita bisa melakukan apa saja yang kita sukai. Beda dengan waktu sibuk. Waktu sibuk kita nggak bisa pilih. Tergantung pekerjaan ibu apa. Kalau ibu jadi guru ya nggak bisa pilih, harus jadi guru, harus ngajar. Paham ya? Waktu sibuk itu kita nggak bisa pilih seperti saya. Waktu sibuk saya apa misalnya? Ngajar. Nggak bisa pilih. Betul nggak? Ngajar nggak bisa pilih. Saya ngajar mahasiswa, nggak bisa pilih. Karena waktu sih, tapi waktu luang bisa pilih. Mau kemana, mau ngopi, mau apa, tapi hal yang bermanfaat, mau ke pilih. Nah, waktu luang itu nikmat, jangan sia-siakan. Langkah bagus waktu nikmat, waktu luang itu kita gunakan hal-hal yang menambah pahala kita, menambah amal saleh kita. Jangan kita lewati secara sia-sia. Makanya saya tanya tadi, ibu waktu luangnya berapa nih? Berapa jam? Atau nggak ada waktu luang? Sibuk semua? Kalau sibuk semua nggak ada bedanya kita dengan robot. Nah, pergunakanlah waktu luang. Ajak suami makanya hari Minggu itu hari libur itu waktu luang, ajak suami piknik. Bang, ayo kita ke pantai bang, hari ini hari Minggu, hari Ahad, hari libur. Ini malah hari libur pun sibuk nggak menentu. Udah gunakan dengan hal yang bermanfaat. Karena umur kita itu terbatas. Ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, coba ibu perhatikan. Kata Rasulullah, hadis ini dari sahabat Abu Bakrah. Kata Rasulullah, khairun nasi, sebaik-baik manusia, man tala umuruhu, yang panjang umurnya, wa hasuna amaluhu, dan bagus amalannya. Apa kata Nabi? Sebaik-baik manusia yang panjang umurnya, bagus amalannya. Yang panjang umurnya, bukan panjang jenggotnya, bukan panjang tangannya. Panjang tangannya lain lagi. Saya ulangi, kata Nabi apa? Khairun nasi, sebaik-baik manusia, man tala umuruhu, yang panjang umurnya, wa hasuna amaluhu, dan bagus. Wa syarrun nasi, dan seburuk-buruk manusia, bukan buruk mukanya ya, muka ada yang buruk. Wa syarrun nasi, dan seburuk-buruk manusia, man tala umuruhu, yang panjang umurnya, wasa'a amaluhu, dan buruk amalnya. Panjang umur tapi amalannya buruk. Banyak waktu luang tapi digunakan untuk hal yang buruk. Nah, terus kita ini siapa? Sebaik-baik manusia, seburuk-buruk manusia. Kalau seburuk-buruk manusia mungkin enggak ya. Sebaik-baik manusia atau sedikit baik-baik. Nah, kalau kita ingin kita menjadi sebaik-baik manusia, man tala umuruhu, yang panjang umurnya, wa hasuna amaluhu, dan bagus amalannya. Tapi jangan minta panjang umur sepanjang-panjangnya, repot jaganya. Apalagi yang jaganya anak kita, gara-gara kita anak kita jadi durhaka. Makanya jangan minta panjang umur.
Nanti diberikan panjang umur sampai 100 tahun, siapa yang repot? Makanya mintalah pada Allah, ya Allah, berkahilah umur hamba. Kan paling bagus umur kita ya, ketika kita meninggal dunia masih bisa sujud, masih kenal diri kita sendiri, masih kenal cucu-cucu, anak-anak. Ini anak-anak nggak kenal lagi, suami nggak kenal lagi. Jumpa suami, ngapain kamu ke kamar saya? Ngapain? Ya itulah masalahnya. Kita nggak bisa pilih ya, nggak bisa pilih kapan kita meninggal, bagaimana kita meninggal, nggak bisa pilih. Ya, nah, tapi begini, ya, umur itu bisa ditambah, bisa dikurang dalam perspektif takdir syar'iyah. Tapi kalau dalam perspektif takdir kauniyah nggak bisa. Takdir kauniyah begini, ketika Allah berfirman, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jika telah datang ajal, tidak bisa diakhirkan, tidak bisa dimajukan sedikit pun. Itu takdir kauniyah. Juga ketika proses penciptaan manusia, setelah 40 kali 3, fayursalu alaihi al-malaikah fayamfuku fihi ruh wa yu'maru bi arba'i kalimatin. Ketika sudah berada 40 kali 3 atau 4 bulan, maka diutus malaikat, ditiupkan ruh, kemudian dicatat 4 hal. Bikat bi rizqihi, dicatat rezekinya, wa ajalihi, dicatat ajalnya, artinya ajalnya sudah tertentu. Ya, kemudian amalihi, amalnya, syaqi sa'idun atau syaqiyun, bahagia atau sengsara. Itu sudah ditetapkan. Rezeki kita sudah ditetapkan, ajal kita sudah ditetapkan, amal kita sudah ditetapkan, bahagia atau sengsara sudah ditetapkan. Tapi itu dalam dimensi takdir kauniyah. Cuman takdir kauniyah itu rahasia Allah. Allah nggak memberitahu. Kalau memberitahu kita nggak semangat lagi. Coba kalau diberitahu umur Herman sekian, kita nggak semangat lagi. Rezeki kamu sekian, itu rahasia Allah. Tapi bagi kita hambanya berlaku takdir syariah. Takdir syariah itu bisa dirubah. Kalau ingin panjang umur tadi berobat, ingin pendek umur nggak usah berobat, selesai kan? Tidak. Kita sakit, ingin pendek umur nggak usah berobat, ingin panjang umur berobat. Kenapa berobat? Karena umur itu bisa diperpanjang dengan cara apa? Dengan cara berobat. Paham ya? Nah, juga Nabi mengatakan begini, man ahabba ay yusatalahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi asarihi falyasil rahimahu. Barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya, maka hendaklah bersilaturahim. Nah, jadi kalau ingin luas rezeki, silaturahim. Betul Bu? Coba ibu-ibu sering silaturahim, apalagi di waktu makan siang, luas rezeki. Coba praktek. Benar. Kita silaturahim Bapak, waktu makan, luas rezeki. Luas. Kalau kita jualan, sering silaturahim, bisa memperkenalkan produk, kayaknya laku. Pak, kalau udah dikurung aja. Kita jualan tapi produknya dikurung di rumah, nggak laku, nggak tahu orang. Kemudian juga memperpanjang umur dengan silaturahim. Kenapa? Ada tempat kita curhat, atau mungkin teman tahu obatnya. Makanya kalau kita sakit, nggak pernah keluar, berkurung sendiri di kamar. Saya bukan nakut-nakutin, itu cepat meninggal kita. Tapi coba silaturahim, fresh kita,
happy kita, itu membantu penyembuhan. Makanya orang sakit sebenarnya harus sering jalan-jalan. Sering jalan-jalan, cuman jalan-jalannya yang wajar. Jangan begitu sakit di Medan jalan-jalan. Itu bunuh diri namanya. Jalan-jalan pagi-pagi ya. Jalan-jalan, silaturahim. Jadi waktu luang itu nikmat. Kenapa nikmat? Karena waktu luang bisa kita manfaatkan untuk apa saja. Tapi waktu sibuk nggak bisa. Tergantung kesibukan kita apa. Nggak bisa kita pilih. Ibu-ibu sibuk apa misalnya? Guru ya guru. Nggak bisa misalnya waktu sibuk jadi guru. Pergi ke pantai pesat nanti. Nah, ibu-ibu apa misalnya sibukannya itu nggak bisa dirubah, jualan ya jualan. Tapi yang bisa dirubah, yang bisa kita pilih, kita manfaatkan untuk apa saja waktu luang. Maka waktu luang itu 5. Makanya jangan sia-siakan waktu luang, habis percuma, habis untuk tidur, habis untuk riba, habis waktu luang campana, riba, sana. Habis waktu luang untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, bahkan untuk hal-hal yang berdosa. Ya, jadi kita ulang lagi, kata Nabi, ada 2 nikmat. Nikmatani, ada 2 nikmat. Maqbunun fihima katsirun minan nas, di mana kebanyakan manusia itu cuek, lupa, menganggap remeh, tertipu. Ya, yang pertama apa? As-sihhatu, kesehatan, wal faragh, waktu luang. Kenapa dengan kesehatan? Artinya kita meremehkan waktu sehat. Baru sadar, baru peduli kita kepada kesehatan ketika sudah sakit. Kalau udah sakit baru pilih-pilih makan. Waktu sehat enggak pilih-pilih, semuanya dipilih. Ketika sudah sakit baru pilih-pilih. Waktu apa lagi sudah sakit? Maunya ketika sehat, jangan sembarangan makan. Ada pertanyaan Ibu? Ada yang mau bertanya, silakan. Ya Bu, silakan. Iya, ya silakan Bu.